Nah, di tengah perjalanan inilah timbul niat buruk dari Jamaluddin. Ia berniat untuk menguasai harta benda barang berharga milik Slamet. Dan sesampainya di Flyover Keramat Sampang Brebes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Suwandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kasus pembunuhan yang menimpa seorang driver ojek online. Nah, driver ojek online ini tidak hanya dibunuh guys, tapi juga dibakar. Bagaimana sih kisah lengkapnya? Namun sebelum itu jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini supaya lebih berkembang dengan cara klik subscribe dan tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke guys, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas ini dia. Check this out. Gerah. Sebelum kita mulai ke kisahnya, kita kenalan dulu dengan korban dan pelaku. Korban bernama Slamet Ariswanto, berusia 35 tahun, berasal dari Tegal. Dia adalah seorang driver ojek online guys. Sedangkan pelaku bernama Jamaluddin, berusia 21 tahun pada saat itu, yang berasal dari Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Brebes. Slamet Ariswanto bekerja sebagai ojek online sejak tahun 2017 silam. Di mata keluarganya, dia adalah sosok seorang pria pekerja keras dan sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya, terutama anak dan istrinya. Ia selalu berusaha menyelesaikan orderan kapanpun itu guys. Kapanpun orderan masuk, dia selalu berusaha untuk menyelesaikan orderan tersebut. Dia juga sudah dikaruniai seorang anak yang masih berusia 4 bulan pada saat peristiwa itu terjadi. Tanggal 9 Juni 2021 adalah hari yang tragis atau kurang beruntung bagi Slamet Ariswanto. Pada saat itu, seperti biasa, setelah sholat maghrib, ia berpamitan kepada istrinya untuk berangkat ngojek. Setelah berpamitan dengan istrinya, Slamet berangkat untuk bekerja. Dan setelah menyelesaikan beberapa orderan, dia kemudian berkumpul bersama temannya sesama driver ojek online di tempat biasa ia nongkrong. Dikarenakan waktu pada saat itu sudah menunjukkan pukul 01 tengah malam, ia kemudian pamit pulang kepada teman-temannya guys. Tapi pada saat perjalanan pulang inilah ia bertemu dengan Jamaluddin yang pada saat itu baru pulang dari Jakarta. Jamaluddin kemudian meminta Slamet untuk diantarkan pulang ke kampungnya, Desa Sengon. Dan setelah melakukan negosiasi masalah ongkos, akhirnya Slamet Ariswanto bersedia mengantar Jamaluddin ke tempat tujuannya. Mereka pun berangkat pada pukul 2.30 pagi. Nah, di tengah perjalanan inilah timbul niat buruk dari Jamaluddin. Ia berniat untuk menguasai harta benda barang berharga milik Slamet. Dan sesampainya di Flyover Keramat Sampang Brebes, Jamaluddin memukul kepala belakang Slamet berkali-kali guys, sehingga membuat Slamet jatuh dan tak sadarkan diri. Setelah melihat Slamet tidak sadarkan diri, Jamaluddin kemudian mencari ranting dan dedaunan kering yang digunakan untuk membakar Slamet guys. Dan setelah ia membakar Slamet, ia pun kabur. Dia melakukan hal tersebut untuk menghilangkan jejak dan membuat orang yang menemukan Slamet susah mengenalinya guys. Dan keesokan paginya pada tanggal 10 Juni 2021, mayat Slamet Ariswanto ditemukan oleh warga yang sedang melintas di jalan tersebut. Warga yang terkejut dengan penemuan mayat tersebut kemudian melaporkan hal tersebut kepada kepolisian setempat. Dan benar saja guys, dikarenakan kondisi mayat Slamet yang sudah hangus terbakar, mukanya sudah hangus, membuat kepolisian kesulitan mengidentifikasi siapa mayat tersebut. Setelah itu, kepolisian membawa mayat Slamet ke RSUD Brebes pada Kamis 10 Juni 2021. Mayat Slamet Ariswanto berhasil diidentifikasi setelah istrinya datang menjemput ke RSUD Brebes. Pada saat itu, istrinya didampingi oleh ratusan driver ojol rekan suaminya. Istrinya mengatakan bahwa
pada pagi harinya ponsel Slamet sudah tidak bisa dihubungi, sehingga membuatnya merasa khawatir dengan keadaan sang suami. Hingga akhirnya ia mendapat kabar bahwa telah ditemukan seorang mayat laki-laki di pinggir jalan di flyover Brebes dengan mengenakan jaket ojol. Mendengar kabar tersebut, ia langsung menuju RSUD Brebes untuk memastikan apakah mayat tersebut adalah suaminya. Dan benar saja guys, ternyata mayat tersebut adalah Slamet Ariswanto. Betapa sedih dan terpukulnya hati Mardiani pada saat itu. Mardiani mengatakan ia sempat memiliki firasat buruk beberapa hari sebelum suaminya meninggal. Dikarenakan pada saat itu Slamet Ariswanto meminta nasi dengan lauk ikan goreng yang digoreng gosong. Ini tidak seperti biasanya katanya. Ia pun meminta kepada kepolisian supaya cepat mengungkap siapa pelaku pembunuh suaminya. Dia meminta supaya pelaku dihukum seadil-adilnya guys. Dugaan awal kepolisian, Slamet Ariswanto ini ialah korban pembegalan. Dan setelah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan, akhirnya tidak butuh waktu lama bagi kepolisian untuk mengetahui siapa pelaku. Dan pada tanggal 11 Juni 2021, akhirnya sang pelaku ditangkap di rumahnya guys. Polisi berhasil menangkap pelaku yang bernama Jamaluddin di kediamannya di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Brebes. Jamaluddin adalah karyawan di salah satu warung makan pecel lele di Jakarta. Dan setelah ditangkap, dia pun mengakui perbuatannya. Dialah yang bertanggung jawab atas kematian Slamet Ariswanto guys. Dan dari hasil penyidikan kepolisian, diketahui Jamaluddin memang sudah merencanakan aksinya ini guys. Namun motifnya memang murni untuk menguasai harta berharga milik Slamet Ariswanto, yaitu sepeda motornya. Karena Jamaluddin ini memang ingin sekali mempunyai sebuah sepeda motor. Dan kini bukan sepeda motor yang ia dapat, ia malah mendekam di balik jeruji besi guys. Nah gitulah guys, kalau kalian menginginkan sesuatu barang, entah itu handphone, motor, dan lain sebagainya, usahalah guys dengan cara yang benar. Niatnya memang sudah benar, namun caranya juga harus benar dong, seperti kata Pak Haji Udin. Dan kini Slamet Ariswanto meninggalkan seorang istri dan seorang anak yang pada saat itu masih berusia 4 bulan guys. Kasihan anaknya, di saat ia sangat membutuhkan sosok seorang ayah, ayahnya malah meninggalkannya. Semoga Slamet Ariswanto tenang di alam sana guys, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan untuk melewati ujian ini. Nah itu dia guys, sedikit tentang kisah driver ojek online yang ditemukan tewas terbakar di pinggir jalan flyover Brebes. Nah semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian tersebut. Ingat teman-teman, selalu ingat, selalu hati-hati terhadap orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal. Sedangkan orang yang kita kenal saja bisa menyakiti kita, apalagi orang yang tidak kita kenal. Oke guys, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.